Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda pemirsa hari ini? Apa kabar Indonesia Siang kembali menemani Anda bersama Ana dan Vena dengan menghadirkan beragam informasi ya Vena tentunya. Ya, sudah kita siapkan sebelum nanti menyambut akhir pekan, Sabtu Minggu. Tentunya juga kami punya banyak rekomendasi yang nanti akan kami hadirkan di Apa Kabar Indonesia Siang. Dan untuk mengawali Apa Kabar Indonesia Siang hari ini, pemirsa, kami akan hadirkan informasi pertama untuk Anda. Ini ada seorang adik ipar yang tega menusuk kakak iparnya di dalam mobil hingga tewas di Jalan Pengantin Ali, Ciracas, Jakarta Timur pada Jumat dini hari tadi. Ya, pembunuhan ini diduga karena sang adik ipar sakit hati dengan perkataan dari kakak ipar. Inilah video amatir yang memperlihatkan korban BN yang bersimbah darah bersama sang istri di dalam mobil usai ditusuk pelaku berinisial NF. Korban terkapar setelah pelaku menusukkan pisau sebanyak 5 kali ke tubuh korban. Menurut Ferry, warga setempat, peristiwa penusukan terjadi saat korban di dalam mobil bersama keluarganya. Warga yang melihat ada keributan pun langsung menghampiri. Saat di lokasi, korban sudah bersimbah darah dan kondisi keluarga menangis histeris. Korban langsung dilarikan ke rumah sakit, namun naas di perjalanan nyawa korban tak tertolong. Langsung pintunya dibuka, kemudian kelihatan oleh saya dari jauh itu dia nonjok pakai tangan kanan. Ternyata begitu dilihat oleh saya dan saksi-saksi lain, itu memegang senjata tajam, pisau, kurang lebih ukurannya sekitar 25 cm, gagangnya kayu, ke depannya pisau. Saya melerai karena beliau bawa alat senjata tajam, kami mundur semua. Sementara itu, pelaku yang mencoba melarikan diri berhasil ditangkap warga dan pihak kepolisian serta langsung dibawa ke Polsek Ciracas, Jakarta Timur. Diketahui pelaku merupakan adik ipar korban yang diduga sakit hati akibat perkataannya. Saat ini, kasus ini telah ditangani Polsek Ciracas, Jakarta Timur. Dari Jakarta, Haikal Vandea, TV One mengabarkan. Informasi selanjutnya untuk Anda pemirsa, ini lantaran pergi keluar rumah tidak pamit, seorang ayah di kota Ternate, Maluku Utara diduga tega membakar anak gadisnya sendiri hingga mengalami luka bakar serius. Korban saat ini menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Umum Daerah Casan Busoiri. Seorang anak berinisial MH usia 13 tahun di Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate, Maluku Utara, menjadi korban penganiayaan yang dilakukan ayahnya sendiri. Peristiwa naas itu terjadi pada Kamis dini hari tadi. Kejadian ini bermula ketika terduga pelaku menggunting rambut korban dan meneteskan lilin pada kaki korban. Tak sampai di situ, pelaku kemudian mengambil minyak tanah dan memercikkan ke bagian tubuh anaknya hingga berujung pembakaran terhadap korban MH. Beruntung korban berhasil diselamatkan oleh kakaknya yang memadamkan api di tubuh korban. Meskipun selamat dari maut, korban saat ini mengalami luka bakar serius, sekitar 65% tubuh korban terbakar. Kini korban tengah menjalani perawatan medis di ICU Rumah Sakit Hasan Busuri, Ternate. Sementara ayahnya nyaris diamuk warga saat diamankan di Polres Ternate. Selain itu, terduga pelaku juga diduga mengalami luka bakar di bagian tangan. Motifnya, penganiayaan ini diduga pelaku kesal lantaran anaknya sering keluyuran dan tak bisa menahan diri untuk melakukan penganiayaan terhadap anaknya. Sebenarnya mungkin niatnya dari terlapor ini menakut-nakuti kan, dengan memercik-mercikan minyak tanah. Jadi sebenarnya tidak disiram, dipercik-percik, tapi kalau banyak basah juga kan. Jadi dipercik-percikan minyak tanah, tujuannya itu menakut-nakuti, tapi sampai basah. Di kepala, di baju itu basah. Nah kemudian itu dari lilin itulah apinya kemudian terkena ke baju anak. Akibat peristiwa ini, pelaku dijerat pasal 80 ayat 1 Undang-Undang Perlindungan Anak junto pasal 76 Undang-Undang Kekerasan dalam Rumah Tangga dengan ancaman pidana 5 tahun ditambah 10 tahun kurungan penjara. Dari Ternate, Maluku Utara, Iqbal Hamzah, TV One mengabarkan.
Ya, informasi berikutnya akan kami hadirkan pemirsa. Ini viral di media sosial. Sebuah pohon jati di Jalan Kuningan, Jawa Barat tiba-tiba saja mengeluarkan api saat hujan. Ya, dan fenomena pohon yang mengeluarkan api ini membuat heboh warga setempat. Waduh, fenomena. Inilah video penampakan sebuah pohon jati yang tiba-tiba saja mengeluarkan api saat hujan di sebuah jalan di Desa Cihurup, Ciawi, Gebang, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Ya Allah. Aduh. Pohon dengan ketinggian 7 meter ini secara tiba-tiba mengeluarkan api pada saat hujan deras. Kejadian pohon yang mengeluarkan api ini sempat menghebohkan warga sekitar. Saya ada pengaduan dari warga masyarakat, salah satu masyarakat. Katanya di wilayah sini ada api, ditakutkan tiang listrik yang terbakar. Ternyata begitu saya cek ke lokasi, ternyata pohon jati yang terbakar, entah dari mana sumber apinya, tiba-tiba api itu menyala. Terus di saat itu saya lagi ke sini mengecek ke olah TKP. Saat itu lagi hujan agak deras gitu Pak. Sampai saat ini api telah padam dan pohon jati tersebut masih kokoh berdiri usai mengeluarkan api. Warga hingga kini masih belum mengetahui dari mana api berasal. Dari Kuningan, Jawa Barat, Ervan Septiawan, TV One mengabarkan. Pemirsa, Alvin Syafiq Ananta, korban pengeroyokan 9 oknum perguruan silat PSHT di Karangploso, Kabupaten Malang pada Jumat 6 September lalu, akhirnya meninggal dunia. Korban mengembuskan nafas terakhir usai menjalani perawatan intensif akibat luka penganiayaan pelaku. Ratusan pelayat memenuhi rumah duka Alvin Syafiq Ananta yang tewas akibat luka serius di kepala dan organ dalam. Siswa kelas 2 SMK PGRI 3 Malang itu dikeroyok 9 orang oknum perguruan silat Persaudaraan Setiahati Trate PSHT di Desa Ngijo, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang pada Jumat 6 September lalu. Remaja 17 tahun itu meninggal setelah menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Supraun selama 6 hari. Isak tangis keluarga pecah saat jenazah disolatkan di rumah duka yang berlokasi di Jalan Pulau Mas, Gang 3, Desa Kepuharjo, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang. Jenazah Alvin kemudian dimakamkan di tempat pemakaman umum setempat. Orang tua Alvin, Nanang Kuswanto, membeberkan kronologis awal mula kejadian naas yang menimpa putranya. Alvin sempat berpamitan kepada ibunya untuk berlatih pencak silat pada sore hari, namun hingga malam tak kunjung pulang. Tengah malamnya, pihak Rumah Sakit Prasetya Husada mengabarkan Alvin sedang menjalani perawatan dengan kondisi babak belur. Keluarga berharap pihak kepolisian bisa mengusut secara tuntas kasus tersebut. Nama Saldini satu kelas, mungkin itu dia tersinggung, dia merasa anak PSHT. Alvin diklarifikasi, ditanya kamu benar-benar PSHT apa enggak? Enggak, Alvin benar enggak PSHT. Tapi karena anak ini yang namanya Saldini anak kan licik termasuk, dia nggak berani walaupun dia pesilat tapi nggak berani satu lawan Alvin. Dia ngajak teman itu merencanakan Alvin biar dikepuki. Itu tolong dihukum secara berat itu, walaupun anak-anak ini kelakuannya bukan anak-anak, itu bukan manusiawi, sudah tidak ada manusiawi. Kalau dari lihat CCTV itu bukan manusiawi. Sebelumnya, 9 oknum pesilat PSHT terlibat aksi pengeroyokan pada Jumat 6 September 2024. Akibat peristiwa ini, korban Alvin Syafiq Ananta mengalami luka pendarahan otak hingga paru-paru dan lambung bocor. Peristiwa itu terjadi di sebuah punden di Desa Ngijo, Karangploso pada pukul 19.45 WIB. Saat ini, petugas kepolisian menahan 9 orang terduga pelaku pengeroyokan. Kasus yang melibatkan remaja itu ditangani oleh unit PPA Polres Malang. Dari Malang, Jawa Timur, Edi Cahyono, TV One mengabarkan.
Ya, pemirsa, aksi perundungan semakin marak terjadi di Indonesia. Mirisnya, kebanyakan aksi perundungan ini dilakukan oleh anak bocah hingga remaja. Ya, sebuah video aksi perundungan dilakukan oleh sekelompok bocah terhadap temannya di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Kasus lainnya, pemirsa, terjadi di Gorontalo. Seorang remaja dicekoki miras dan dibully oleh teman-temannya. Lanang nangis kirik. Ada nangis bukan kayak jimat. Ira lanang terbancis kirik. Ini aksi perundungan terhadap seorang bocah di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Dalam rekaman tersebut terlihat 3 remaja merundung temannya di sebuah pemakaman umum. Peristiwa bullying yang sengaja direkam oleh salah satu pelaku tersebut beredar luas di media sosial. Selain video tersebut, terdapat satu video viral lainnya dengan korban berbeda, namun pelakunya sama. Pihak keluarga yang baru mengetahui aksi bully tersebut setelah videonya viral melapor ke kepolisian sektor Astana Japura. Banyak yang ngomong kalau liar terus sampai mukulin lagi yang lain tuh. Saya sayang banget sama itu. Kalau ibu taunya korban ini dipukulin dari mana, Bu? Ya, taunya dari video. Aku dikirimin video. Oh, viral itu. Iya. Itu di dalam video itu ada berapa orang, Bu? Dalam video itu ada 4. Yang mukulin korban? Yang mukulin 3. Yang mukulin 3. 3 pelaku yang berstatus pelajar SMP dan SMA dibawa ke Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satreskrim Polresta Cirebon. Kasus perundungan lainnya mewarnai dunia pendidikan di Indonesia. Terjadi di salah satu sekolah menengah kejuruan di Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo. Kejadian tersebut terekam kamera dan viral di media sosial. Perundungan dipicu pesta miras yang dilakukan sejumlah siswa. Pada video yang viral tersebut, terlihat 3 pelaku bullying menggotong sebuah ember dan menyiram korban. Korban perundungan sebelumnya diduga sudah dicekoki minuman keras. Orang tua korban menyesalkan kejadian tersebut terjadi saat proses belajar mengajar masih berlangsung. Menurutnya, kejadian ini menandakan kurangnya perhatian dari pihak SMK Negeri 1 Kota Gorontalo. Pertama itu pemalakan ya, pemaksaan untuk minta uang. Anak saya itu satu hari itu jadi cuma 15.000. Dia bilang kita uang ini cuma segini kita pakai makan. Pagi ini saya jangan makan, ngana pinjam, ngana taman uang. Baru dia pinjam sama Abid itu namanya, menurut pengakuan anak saya, baru dia pakai makan. Nah setelah itu dia memberikan uang, itu minuman sudah ada di lingkungan sekolah. Sekolah hendaknya tidak menutupi kasus bullying yang terjadi terhadap siswanya. Bahkan, sekolah harus terbuka dan transparan dalam menangani setiap kasus bullying yang terjadi. Pendidikan moral harus diutamakan baik dalam lingkungan sekolah maupun lingkungan rumah. Dan solusinya adalah pendidikan karakternya harus ditingkatkan, diperkuat. Ya, kemudian sistem pengajaran juga, karena banyak yang melakukan bully itu salah satunya adalah pada jam-jam pelajaran kosong sekolah dan juga di luar sekolah. Yang memperkuat karakter baik itu tentu saja pendidikan karakter. Sekolah walaupun sudah membuat satgas segala macam, tapi tidak memberikan muatan karakter yang pas. Peran orang tua sangat dibutuhkan sejak dini dalam mengenalkan adab serta menanamkan ilmu agama. Keduanya dapat mencegah terjadinya bullying yang kerap terjadi di sekolah. Tim TV One mengabarkan.
Pemirsa, kami harus jeda terlebih dahulu. Selanjutnya kami kembali dengan informasi mengenai proyek pembangunan gerbang wisata Toronipa yang berada di perbatasan Kota Kendari dan Konawe menuai sorotan publik setelah video kerusakannya viral di media sosial. Sesaat lagi. Inilah video viral yang memperlihatkan sejumlah kerusakan gerbang wisata yang menjadi akses utama menuju pantai Toronipa yang berlokasi di kawasan perbatasan Kota Kendari dan Kabupaten Konawe. Dalam video tersebut terlihat tanda-tanda kerusakan pada gerbang yang baru saja digunakan pada Februari 2024 lalu. Gerbang yang dibangun dengan anggaran 32 miliar rupiah ini dari luar tampak seperti bangunan kokoh dengan isi beton. Namun setelah didekati, di dalamnya ternyata kopong alias kosong dan hanya ditopang dengan menggunakan beberapa bilah baja. Kalau bagian dalamnya udah tahu cuy. Iya. Tapi kalau dari luar ini apa? Apa dibilang bukan batako tapi nggak tahu apa kayak karena gampang sekali kalau dipukul itu pasti pecah lubang gitu. Menanggapi sorotan itu, Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga, Fahri Yamsul mengatakan konstruksi bangunan tersebut memang tidak menggunakan batu bata, melainkan memakai material GRC. Material itu berbahan beton, campuran serat kaca, yang diklaim bisa bertahan hingga 25 tahun. Pihaknya juga mengaku kerusakan tersebut akibat ulah orang yang tidak bertanggung jawab, yang sengaja melakukan perusakan. Namun demikian, pejabat Gubernur Sulawesi Tenggara, Andap Budi Revianto mengatakan pihaknya telah memerintahkan inspektorat untuk segera melakukan audit terkait ada tidaknya pelanggaran hukum yang ditemukan. Itu nanti dengan diteliti, ya diaudit oleh teman-teman dari inspektorat. Apabila itu ya di pelanggaran hukum, ya panjang dari kewenangan Habib, ya digunakan sebagai apabila ada pelanggaran lagi cerita Maksudnya sudah diperintahkan inspektorat untuk sudah diperintahkan ada pemberitaan ya, Kini, kerusakan dinding gerbang itu telah diperbaiki oleh para pekerja. Terlihat beberapa sisi gerbang juga telah didempul dan dicat. Dari Kendari, Sulawesi Tenggara, Erdika Mukdir, TV One mengabarkan. Ya, lalu bagaimana pemirsa kerusakan yang terjadi pada gerbang wisata yang menghabiskan biaya sebanyak 32 miliar tersebut? Kami ajak Anda bergabung bersama rekan kami, ada Erdika di sana. Erdika, silakan dengan laporan Anda. Dan juga pemirsa di rumah dapat kami kabarkan memang saat ini saya berada tepat di gerbang wisata Toronipa. Jika kita lihat di sana ada 4 gerbang, ya di mana 4 gerbang ini anggarannya 32 miliar. Namun warga menyayangkan dengan anggaran itu dan baru saja dibuka 7 bulan lalu namun sudah mengalami kerusakan. Meski demikian untuk menindaklanjuti kerusakan itu para pekerja juga sudah telah melakukan perbaikan dan beberapa di antaranya kami melihat ada yang sudah ditambal dan dicat seperti itu. Untuk sebagai tindak lanjut dari pemerintah provinsi, penjabat Gubernur Sulawesi Tenggara Andap Budi Revianto juga memang sudah memerintahkan inspektorat untuk segera melakukan audit. Nah, hal senada juga diungkapkan oleh Lembaga Pemantau Aset dan Keuangan Daerah yang meminta agar segera dilakukan oleh audit oleh pihak-pihak dari para penegak hukum. Memang 4 gerbang ini dibangun tidak menggunakan beton, namun Dinas Bina Marga mengklaim bahwa sudah sesuai dengan spesifikasi anggaran, yakni mereka menggunakan GRC atau campuran beton dengan serat kaca. Dan di mana campuran ini diklaim bisa bertahan selama 25 tahun. Meski demikian untuk menindaklanjuti adanya kerusakan ini, pihak Bina Marga juga diminta untuk selalu atau kerap melakukan pengawasan di daerah lokasi. Pasalnya mereka kemarin mengklaim bahwa ini dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang sengaja melakukan pengerusakan. Begitu, Ana. Oke, Erdika, kami juga ingin konfirmasi kembali. Apa tanggapan dari pemerintah setempat berkaitan dengan hal ini?
Ya, untuk pemerintah setempat kemarin sudah menanggapi pasca viralnya video ini, mereka pihak penjabat Gubernur Sulawesi Tenggara telah atau langsung melakukan memerintahkan inspektorat untuk segera melakukan audit. Sementara untuk perbaikan ini juga sudah dilakukan oleh Dinas Bina Marga. Dalam hal ini mereka telah melakukan penambalan agar tampak seperti semula. Demikian. Oke, baik, terima kasih Endra atas laporan Anda dari Kendari, Sulawesi Tenggara. Ya pemirsa, kami hadirkan informasi lainnya untuk Anda. Ini sempat tertunda 2 kali persidangan. Sidang kedua perkara dugaan tindak pidana korupsi Tipikor pengadaan KWH meter listrik untuk masyarakat tidak mampu yang berasal dari dana hibah APBD Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur kembali digelar. Pengadilan Negeri Kelas 1A Samarinda, Kalimantan Timur kembali menggelar sidang perkara dugaan korupsi dana hibah pengadaan KWH listrik untuk masyarakat tidak mampu di Kutai Barat, Kalimantan Timur. Perkara dugaan korupsi KWH meter listrik ini adalah dana hibah dari pokok pikiran atau pokir anggota DPRD Kutai Barat sejak tahun 2018 hingga 2021 dengan total kerugian negara mencapai puluhan miliar rupiah. Sidang kedua ini menghadirkan 8 orang saksi, 5 orang dari Pemda Kutai Barat, dan 3 orang lainnya dari pemilik yayasan dan pihak PLN Kutai Barat. Salah satu terdakwa mengaku menjadi korban dari kasus tersebut dan meminta keadilan agar pengadilan mengusut tuntas. Hanya saya sedih saja tidak merasa korupsi, Pak. Karena orang lain yang menikmati, saya yang tersakiti. Anggaran ini secara historisnya pasti ada orang-orang besar di belakangnya, Pak. Saya sedih sekali. Saya minta keadilan, Pak. Ya tetap ada, Mas, sesuai dengan apa yang telah kita lakukan. Nanti untuk agenda saksinya kapan, itu nanti kan tergantung pemeriksaan sidang yang diagendakan hakim. Kita tunggu saja, kan? Pasti itu akan kita jadwalkan. Karena memang yang bersangkutan juga sudah sebagai saksi. Sidang selanjutnya akan dijadwalkan minggu depan, Kamis 19 September 2024, dengan menghadirkan para saksi yang totalnya mencapai 49 orang saksi. Sebagai saksi dalam perkara ini? Sebagai saksi. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Aso Andi Marmin, TV One mengabarkan. Ya pemirsa, kami hadirkan informasi lainnya untuk Anda. Ini ada seorang emak-emak mencuri perhiasan emas di salah satu toko emas di Karawang, Jawa Barat. Pelaku mengecoh pelayan toko dengan cara berpura-pura sebagai pembeli. Inilah video aksi seorang emak-emak yang terekam kamera CCTV tengah mengecoh pegawai di salah satu toko emas di Karawang, Jawa Barat. Seperti layaknya pembeli, emak-emak ini meminta diambilkan sejumlah perhiasan di dalam etalase. Pegawai toko pun menuruti permintaan pelaku dengan mengeluarkan 2 perhiasan gelang emas. Saat pegawai lengah, pelaku pun beraksi dengan mengambil 1 gelang emas dibawa pelaku dengan cara ditutupi dengan handphone miliknya. Si pembelinya tuh ngecohin si mbaknya biar lupa kayak gimana kayak gitu. Pura-pura beli dia? Iya, pura-pura beli tapi milih barang. Barang apa aja yang dikeluarin gitu? Iya, dia ngeluarinnya barangnya 2 gelang cor. Cuma yang satu dimasukin, yang satunya lupa si mbaknya. Lupa dimasukin lagi ke dalam. Yang diambil gelang cor. Gelang cor aja? Beratnya 19 gram, kalau ditotalin kurang lebih 20 jutaan. Akibat kejadian ini, pemilik toko mengalami kerugian lebih dari 20 juta rupiah. Pemilik toko pun berencana akan melaporkan kasus pencurian emas itu ke polisi. Dari Karawang, Jawa Barat, Agung Prasetyo, TV One mengabarkan. Pemirsa, kami harus jeda terlebih dahulu. Usai jeda kami kembali dengan informasi lainnya untuk Anda di Apa Kabar Indonesia Siang sesaat lagi. Pemirsa, untuk mengetahui kondisi terkini, kami ajak Anda berbincang langsung dengan Ibu sang bayi, Ibu Elin Triutama. Selamat siang, Bu Elin. Bu Elin, bagaimana kondisi anak Ibu saat ini? Kalau saat ini bayi saya masih dirawat.
Ada nggak mungkin keluhan-keluhan yang kemudian terlihat begitu dari pandangan mata Bu Elin mengenai kondisi anak Ibu? Ya itu yang keluarnya di bagian kami, Bu. Sebelum dia saya nangis. Oke, Bu Elin, tahu kondisi anak Ibu berkelamin ganda ini, apakah sudah tahu sejak berada di kandungan, artinya melakukan USG, diberitahu oleh dokter, atau baru tahu ketika anaknya sudah lahir? Pas ketika lahir di ruang operasi. Oke, jadi memang sebelumnya juga belum ada yang disampaikan begitu dari pihak bidan atau dokter kepada Bu Elin mengenai kondisi anak sewaktu dalam kandungan? Setelah di dalam kandungan itu ada. Oke, Bu Elin, yang paling dibutuhkan saat ini setelah merujuk ke pihak dokter ataupun rumah sakit, apa Bu? Ya, saya sebetulnya Oke, Bu Elin, mohon maaf suaranya agak terputus-putus. Apa Bu yang dibutuhkan untuk saat ini untuk memperbaiki kondisi Ibu, untuk anak Ibu? Ya, harapan saya ke depannya Bu, karena saya kan tipe orang tidak mampu, anak saya membutuhkan buat operasi 4 kali. Saya minta pertolongan dari pemerintah buat pengobatan anak saya. Oke. Sebelumnya setelah melihat kondisi anak dari Bu Elin begitu, ada sempat membawa kemana begitu? Mungkin ke dokter kandungan khusus di beberapa rumah sakit sesuai rekomendasi dari dokter atau bidan sebelumnya, Bu Elin? Oke, ada juga nggak yang disampaikan mengenai kondisi dari anak Ibu ini harus penanganan seperti apa yang diberikan? Baik, nampaknya ada gangguan komunikasi kami dengan Bu Elin yang mungkin bisa menjelaskan sebetulnya penanganan apa yang paling dibutuhkan ya Ana dan juga pemirsa terhadap kondisi bayi dari anak Bu Elin yang mengalami hipospadia ya. Hipospadia. Tapi kondisi saat ini tentunya yang dibutuhkan adalah bantuan dana, mengingat tadi Bu Elin mengatakan bahwa tidak memiliki dana untuk melakukan operasi terhadap anaknya. Jika tadi juga sudah dilihat dan diceritakan oleh Bu Elin, kondisi anaknya saat ini ketika akan buang air kecil atau buang air besar itu merasa kesakitan. Artinya harus ada tindakan khusus secara langsung terhadap bayi yang mengalami hipospadia atau berkelamin ganda ini. Dan kalau berdasarkan informasi yang kami dapatkan juga ini Bu Elin sempat ditipu ya untuk membuat kartu BPJS. Kita tanyakan langsung kepada Bu Elin. Bu Elin bisa mendengar kami dengan jelas? Bisa mendengar jelas. Iya Bu. Oke, Bu Elin, penanganan apa Bu yang kemudian harusnya dilakukan begitu dengan kondisi anak dari Bu Elin? Itu penanganannya salah satu ya operasi sebanyak 4 kali Bu. Berapa Bu biayanya yang dibutuhkan menurut pihak rumah sakit untuk melakukan operasi ini? Saya kurang tahu Bu, karena dibilang sama dokter itu operasi besar katanya, sebanyak 4 kali. Oke. Operasi besar yang kemungkinan juga membutuhkan biaya yang besar. Tapi sebelumnya apakah juga sempat menggunakan BPJS Bu? Karena kami dengar Bu Elin sempat ditipu ya untuk pembuatan kartu BPJS. Iya Bu, benar Bu. Gimana ceritanya Bu? Kok bisa ditipu? Ya karena di saat itu bayi saya lagi dalam keadaan darurat. Maaf, itu pas jenis kelaminnya lagi bengkak dan lagi kesakitan. Sedangkan saya nggak punya biaya untuk pengobatan selanjutnya, dan buat berobat kan lumayan kan Bu ya. Jadi saya itu mencoba bikin kartu tapi di saat itu saya malah kena tipu di Dekranas Jakabaring, pelayanan publik. Oke. Untuk saat ini apakah sudah dilakukan pengurusan kembali untuk BPJS atau kartu kesehatan?
Alhamdulillah sudah, Bu. Artinya operasi sudah bisa dilaksanakan dengan rujukan? Ya, alhamdulillah saat ini anak saya lagi dirawat di rumah sakit dengan BPJS. Oke, kapan rencananya akan dilakukan operasi seperti yang disarankan dokter 4 kali operasi tersebut, Bu? Kalau buat operasi itu rencana dokter belum tahu, Bu, karena mau lihat dulu keadaan fisik anak saya, Bu. Oke, apa sejauh ini kata dokter mengenai kondisi fisik anak Ibu? Keadaan anak saya itu kondisinya masih naik turun fisiknya, Bu. Oke. Baik, terima kasih banyak Bu Elin sudah berbagi cerita dengan kami. Tentu kami kirimkan doa terbaik untuk proses pengobatan dan juga operasi dari anak Ibu. Semoga sehat selalu Ibu Elin. Terima kasih. Selamat siang. Inilah hamparan busa yang memenuhi pintu air Wir 3, aliran kanal banjir timur Marunda, Cilincing, Jakarta Utara Kamis pagi. Bahkan tak sedikit busa yang berterbangan hingga mengganggu aktivitas warga. Salah satu warga yang berjualan di dekat lokasi mengatakan busa sudah sering kali muncul dan diduga berasal dari limbah. Banyak busanya, Bu, ya? Banyak banget, malah sampai terbang-terbang. Ini dari limbah atau apa sih, Bu? Dari limbah kali, ya dari limbah. Limbah pabrik atau apa? Limbah dari pabrik sabun kali. Gitu. Nah, kan itu sering terbang-terbang ya, Bu, ya? Iya, sering terbang-terbang. Terganggu nggak, Bu? Kalau ya kanggu lah. Kemunculan busa membuat sejumlah orang yang menjala ikan di sekitar aliran kali khawatir ikan di kanal banjir timur Marunda ini ikut tercemar limbah. Warga berharap ada penanganan serius dari pihak terkait agar busa tidak kembali muncul. Dari Jakarta, Dava Akbari, TV One mengabarkan. Pemirsa, pada pilkada sebelumnya ini sudah lumrah jika calon gubernur, calon wakil gubernur menggandeng artis untuk mengeruk suara. Namun penunjukan ketua tim sukses bertabur bintang, apakah cukup untuk memenangkan pertarungan dalam pemilihan kepala daerah? Sejumlah selebritas termasuk komedian ditunjuk menjadi ketua tim pemenangan atau tim suksesnya. Penunjukan artis top Raffi Ahmad sebagai ketua tim pemenangan pasangan Andra Sony Dimyati Natakusumah di Pilkada Banten sontak membuat publik terkejut. Pertarungan pesohor di tanah Banten antara Andra Sony versus Airin. Apakah benar Raffi Ahmad mampu mengalahkan pesona Airin di tanah Banten? Sementara itu di Pilkada Jakarta, pasangan Pramono Anung Rano Karno menunjuk ketua tim pemenangannya dari kalangan komedian. Mereka menunjuk Cak Lontong menjadi ketua pemenangannya. Selain Cak Lontong, ada sederet pesohor lainnya yang masuk dalam tim sukses Pramono Rano, diantaranya Cornelia Agatha. Kalau Cornelia Agatha ini memang saya libatkan bukan hanya sebagai Sarah. Dia ini kan pemerhati anak. Dia bahkan menjadi pengurus kamu ya, LBH ya? Ketua Komnas DKI. Anak. Nah, apalagi kan saya perlu nih kan, belakangan kan maaf, bullying, sekolah kekerasan terjadi. Kadang-kadang Mbak Lia juga, aduh Bang ini bagaimana ini gini. Kebetulan kan dia tahu saya di Komisi 10. Jadi sudah selama ini kerjasama. Apakah dengan penunjukan artis menjadi ketua tim SES merupakan cara instan meraih popularitas di Pilkada 2024? Benarkah artis menjadi jaminan kemenangan? Dan apakah penunjukan ketua tim sukses bertabur bintang cukup untuk memenangkan pertarungan dalam pemilihan kepala daerah? Tim TV One mengabarkan. Ya, apakah penunjukan ketua tim sukses bertabur bintang cukup pemirsa untuk memenangkan pertarungan dalam pemilihan kepala daerah? Kita akan membahasnya bersama dengan pengamat politik, ada Mas Henry Satrio. Selamat siang, Bang Hensat. Selamat siang Mbak Vena, Mbak Ana. Oke. Bang Hensat, ini apa yang sebetulnya coba dilakukan begitu dengan menggait para artis? Apakah untuk popularitas atau sebetulnya ini bisa dikatakan sebagai strategi branding untuk nama calon kepala daerah dan wakil kepala daerah, Bang Hensat?
Ini minimal ada 3 keuntungannya ya, Mbak. Yang pertama adalah si paslon itu bisa nebeng popularitas dari ketua tim sukses yang berasal dari selebritis. Itu yang pertama. Sehingga apa? Si selebritis ini bisa dengan enaknya mempopulerkan atau mengkampanyekan si paslon itu. Dan biasanya level penerimaan masyarakat tentang selebritis atau dari kelompok selebritis itu akan jauh lebih tinggi ketimbang penerimaan terhadap politisi. Kemudian yang kedua adalah jaringan atau networking. Jaringan networking artis zaman sekarang ini memang luar biasa, bahkan ada yang bisa menembus sampai kalangan pengusaha atau oligarki. Nah, ini yang diharapkan juga dari paslon bisa mendapatkan keuntungan dari jaringan yang dimiliki oleh si selebriti. Kemudian yang ketiga adalah bisa memanfaatkan momentum dari si selebriti itu. Jadi dari hasil disertasi saya yang sangat mempengaruhi elektabilitas seorang kandidat itu ya, baik itu kandidat perorangan maupun kandidat pasangan, itu adalah momentum politik. Nah, bila si ketua tim pemenangan atau selebriti-selebriti yang berada di belakang paslon bisa kemudian memunculkan momentum tersendiri buat paslonnya, bukan tidak mungkin itu akan menguntungkan si paslon ya untuk mendapatkan momentum politik dari kepopuleran artis tersebut. Jadi ada 3 tadi ya, saya ulang. Yang pertama adalah nebeng popularitas, yang kedua networking atau jaringan si artis, yang ketiga diharapkan si artis dapat memunculkan momentum politik yang menguntungkan bagi paslon. Gitu kira-kira Vena dan Ana. Oke. Bang Hensat, artinya popularitas dari para tim ses ini apakah kemudian akan sejalan dengan elektabilitas dari para paslon? Artinya mendongkrak begitu elektabilitas. Ini sejalan? Nah, memang tidak bisa dikatakan sejalan. Satu kaki mungkin sudah. Tapi perlu ada gerakan-gerakan dari si paslon tersendiri untuk menimbulkan atau memunculkan elektabilitas tadi. Dari hasil disertasi saya juga, aktivitas media sosial itu tidak terlalu signifikan pengaruhnya bila si paslon sudah memiliki momentum. Jadi artinya memang salah satu cara saja untuk meningkatkan elektabilitas dan popularitas dengan menggunakan si artis ini. Tapi bukan berarti menjadi satu-satunya kunci. Hati-hati, tidak semua artis juga disukai gitu ya. Si artis ini atau si selebriti ini juga pasti punya haters. Jadi itu harus dihitung, harus dipertimbangkan. Misalnya tadi ada sosok Raffi Ahmad, kan nggak semuanya juga suka Raffi Ahmad ya. Ada juga yang haters. Nah, kalau dari disertasi saya, aktivitas media sosial itu tidak berpengaruh dalam meningkatkan elektabilitas karena dalam mengikuti seseorang di media sosial itu nggak semuanya lovers gitu. Ada juga haters yang ikut atau mengikuti atau memfollow akun-akun media sosial si artis ini. Jadi kalau tadi dikatakan apakah mutlak, enggak juga, masih ada cara-cara lain. Nah, misalnya bagaimana kalau si artisnya sendiri yang menjadi paslon, itu akan menguntungkan atau tidak? Ya, menguntungkan dari sisi popularitas, tapi tentu saja tadi tetap seorang selebritis itu nggak melulu ada lovers, itu juga ada hatersnya gitu. Misalnya contohnya Vicky Prasetyo di Kabupaten Pemalang gitu ya. Ya itu ada juga yang offense ke Vicky, tapi ada juga yang haters. Nah itu harus dipertimbangkan masak-masak. Tadi misalnya saya contohnya Raffi Ahmad. Kemudian Rano Karno. Rano Karno itu kan selalu menimbulkan polemik kalau sidul anak sekolahan. Ya, kenapa dia lebih memilih Zainab dan kenapa dia tidak lebih memilih Sarah gitu misalnya ya. Nah ini kan juga ada porsi tersendiri tuh masyarakat Indonesia tuh walaupun sinetron suka baperan jadi suka main hati juga. Nah ini sekarang belum apa-apa kan Bang Dul sudah langsung klarifikasi tuh. Wah ini Zainab nggak mau ikutan tim suksesnya Bang Dul jangan-jangan karena ada Sarah. Nah yang begitu-begitu itu jadi serius juga tuh dalam perhelatan pilkada. Tapi memang si paslon-paslon ini benar-benar mengharapkan tuah si selebritis untuk meningkatkan popularitas karena kan nggak jauh ya. Kita penetapan tanggal 23 September, tanggal 25 September
itu mulai kampanye, jadi 23 itu baru dapat nomor, 25 September mulai kampanye, 27 November sudah pencoblosan. Jadi pendek sekali waktunya memang. Nah, kalau tidak dibantu dengan popularitas selebritis itu ya lumayan berat untuk mengangkat elektabilitas, apalagi daerahnya luas, misalnya seperti Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah itu kan luas-luas itu. Nah, itu kalau nggak dibantu orang yang sudah punya popularitas ya capek juga pasti itu berkeliling untuk meningkatkan elektabilitas gitu kira-kira Vena dan Ana. Oke, upaya yang berat, tantangan yang luar biasa untuk para artis ini. Apa yang kemudian harus dikuasai benar-benar begitu dipahami oleh para artis ini sehingga pada saat mereka terjun ke masyarakat mempromosikan para calon kepala daerah dan wakil kepala daerahnya ini bisa tepat sasaran seperti yang diinginkan begitu oleh para calon kepala daerah dan wakil kepala daerah? Ya layaknya mereka membaca skenario itu juga dalam mempopulerkan atau memimpin tim pemenangan juga harus ada skenario yang dipatuhi gitu dan dijalankan oleh si selebritis. Jangan sampai kemudian skenario-skenario yang sudah dibuat itu menjadi backfire gitu ya. Dan hati-hati pemilihan selebritisnya, tadi saya sudah katakan berulang-ulang ada haters ada lovers. Jangan sampai kemudian dipilih selebriti yang dalam keterkenalannya itu memainkan posisi sebagai orang yang tidak disukai gitu, atau orang yang memang muncul sebagai ya musuh bersama. Nah itu kan seleb dia dikenal deh, tapi juga tidak membawa manfaat terlalu banyak karena dia dikenal sebagai orang yang memuakan atau dibenci gitu dalam sinetronnya ataupun dramanya. Kalau misalnya figur seperti Cak Lontong itu kan figur netral. Raffi gimana ya? Ini tergantung juga bagaimana Raffi memainkan peran. Ini kan saya melihatnya Raffi sebelum ditunjuk sebagai ketua tim pemenangan jalan-jalan kemana-mana. Itu ada klip kalau saya tidak salah bersama Mat Ali di Sulawesi. Nah itu kan jauh juga tuh. Si seleb juga harus harus memunculkan loyalitas dia kepada satu pasang calon. Kalau sudah ke satu pasang calon ya nggak usah kemana-mana, nanti akan membingungkan dan merugikan si paslon itu sendiri. Tapi memang dengan tadi saya sudah katakan dengan waktu yang sangat pendek menggunakan atau mengajak atau merangkul selebritis dalam kampanye politik di pilkada ini sangat menguntungkan karena mereka bisa berkomunikasi tentang paslonnya melalui medsos mereka, melalui acara mereka gitu ya, dan cenderung rakyat akan mendengarkan karena mereka lebih suka mendengarkan selebritis ngomong ketimbang politisi gitu kira-kira Mbak. Jadi ya ini saya rasa akan banyak sekali strategi menggunakan selebritis yang akan digunakan paslon-paslon yang ikut dalam pilkada 2024 ini. Oke, kalau gitu saat ini publik itu lebih melihat figurnya, figur paslonnya, atau orang atau tim ses yang berada di belakang paslonnya. Mengingat saat ini juga ada kotel effect yang akan berlaku ya untuk para paslon sendiri. Nggak, yang paling pertama dilihat ya paslonnya. Jadi pada saat si paslon itu dilihat, yang akan dipilih kan paslonnya gitu, bukan tim suksesnya. Jadi ya hati-hati. Jangan sampai kemudian Cak Lontong lebih terkenal dari Pramono Anung. Itu ada Rano Karno agak lumayan. Tapi jangan sampai kemudian Raffi Ahmad lebih dikenal daripada Andra Soni gitu. Nanti pada saat pemilihan dicari fotonya Raffi Ahmad nggak ada. Nah itu kan tidak untung tuh jadi akhirnya. Nah itu mesti di manage tuh. Kalau dari surveinya Kedai Kopi kan Bang Andra Soni ini tertinggal jauh dari Airin ya. Airin itu hampir 70%, sementara Bang Andra ini masih di levelan di bawah 20-an%. Nah kalau dengan begitu artinya ya popularitasnya juga nggak tinggi-tinggi amat, sehingga pada saat menggunakan Raffi Ahmad bisa jadi yang diingat tuh Raffi Ahmadnya. Nah makanya harus berhati-hati juga, walaupun tadi saya katakan sangat membantu kehadiran selebritis, tapi kalau strateginya salah, nanti di TPS yang dicari adalah muka artisnya ya nggak temu juga gitu akhirnya gitu loh. Jadi harus hati-hati dalam memainkan atau menggunakan peran si selebritis dalam kontestasi pilkada. Baik,
Terima kasih banyak Bang Hensat atas waktunya di Apa Kabar Indonesia Siang. Nanti kita akan nantikan bagaimana jalannya pemilihan kepala daerah 2024. Terima kasih Bang, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya pemirsa, permohonan Injo Bansukenda terdakwa dari kasus memelihara landak tanpa izin akhirnya dikabulkan oleh Majelis Hakim. Informasinya kami hadirkan usai jeda. Dalam sidang lanjutan dengan agenda pemeriksaan terdakwa ini, Majelis Hakim terlebih dahulu membacakan jawaban atas permohonan terdakwa yang meminta untuk bisa menjadi tahanan rumah. Majelis Hakim yang dipimpin oleh Ida Bagus Bamadewa Patiora mengabulkan permohonan terdakwa dari tahanan rutan Kerobokan Denpasar menjadi tahanan rumah mulai 12 September hingga 21 September mendatang. Dikabulkannya permohonan tahanan rumah ini oleh Majelis Hakim dengan beberapa pertimbangan, diantaranya surat dari pihak desa yang menjamin terdakwa, surat dari Rieke Diah Pitaloka yang bersedia menjamin terdakwa, dan surat permohonan dari kuasa hukum terdakwa sebelumnya. Hanya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada semua masyarakat dan semua pihak sih. Saya belum bisa berkata apa-apa, hanya terima kasih yang saya ucapkan. Adapun persyaratan yang harus dilakukan oleh Sukena selama menjadi tahanan rumah diantaranya yakni melakukan wajib lapor ke pihak jaksa 2 kali dalam seminggu. Dari Denpasar, Bali, Alfani Syukri, TV One mengabarkan. Pemirsa, kami akan membahas kasus ini langsung dengan kuasa hukum dari Pak Sukena, yaitu Gede Pasek Suardika. Selamat siang Pak Gede. Pak Gede, akhirnya gugatan untuk menjadi tahanan rumah ini kan dikabulkan oleh Majelis Hakim. Tapi sebenarnya kami ingin bertanya, apakah memang Pak Sukena ini tidak tahu bahwa hewan yang dipeliharanya adalah hewan yang dilindungi? Ya, dari fakta persidangan memang beliau itu tidak tahu bahwa itu jenis hewan yang dilindungi. Tetapi justru yang beliau lakukan melindungi hewan tersebut. Gitu. Jadi artinya karena ketika ditemukan dulu kan kondisinya hewan kecil dan dianggap hama oleh petani sekitar, sehingga kebetulan mertua kakaknya menemukan landak tersebut lalu dipelihara dalam posisi masih kecil sampai kemudian berkembang ya bisa sampai menjadi 4. Artinya secara apa yang dilakukan itu sesuatu yang diharapkan dalam undang-undang konservasi kan, artinya mampu melindungi dan kemudian mengembangbiakan. Nah, tetapi hanya karena tidak ada surat dan memang tidak tahu harus itu ada surat, karena di kalangan petani di sana itu dianggap sebagai hama gitu. Karena itulah kemudian harus menghadapi masalah itu. Namun di persidangan hari ini kami mengapresiasi kepada jaksa penuntut umum yang sudah menuntut terdakwa dengan tuntutan bebas. Dan ini tentu tidak terlepas daripada sumbangsi seluruh masyarakat yang memberikan perhatian terhadap kasus ini yang berjalan sangat janggal. Jadi kami tadi tuntutan sudah berlangsung, pledoi sudah dijalankan, tinggal kita tunggu pada tanggal 19 nanti sebagai putusan dari Majelis Hakim. Begitu. Baru sekali selesai sidang. Baik. Baik, berarti artinya Pak ini untuk Pak Nyoman Sukena sendiri dengan apa yang kemudian menjadi tuntutan jaksa ini sudah sesuai dengan kemudian juga sudah menyampaikan pleido ataupun keberatan dalam persidangan dan tinggal menantikan begitu ya hasil putusan yang akan dibacakan Majelis Hakim, kurang lebih seperti itu Pak Gede Pasek. Ya, jadi prinsipnya dari fakta persidangan JPU menuntut bebas dengan alasan adanya syarat-syarat penghapus pidana. Sementara kami juga menuntut bebas dengan alasan-alasan bahwa tidak melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 90. Artinya apa yang diperbuat oleh Pak Nyoman Sukena memang tidak salah gitu loh. Bukan harus dihapus pidananya, tetapi memang tidak bersalah karena justru dia memenuhi syarat pasal 37 partisipasi masyarakat, peran serta masyarakat, di mana ikut serta di dalam konservasi. Hanya urusan negara yang tidak hadir memberikan surat, dia harus dihukum. Kan ini saya kira di situ letak perbedaan cara pandang, tapi sama-sama menuju bebas. Lantas dan Pak, langkah ke depannya yang kemudian akan dilakukan apa Pak? Ada sebelah saya juga. Ya. Oke.
Oke, Pak Gede, Ya, langkah selanjutnya yang kemudian akan Ya. dilakukan? Ya tentu kita menunggu persidangan pada tanggal 19 nanti. Dan ini entah karena doa semua rakyat Indonesia yang peduli dengan keadilan atau bagaimana, pada persidangan hari ini kebetulan juga Pak Nyoman Sukene pas berulang tahun yang ke-39. Jadi ulang tahun ke-39 ini tuntutan JPU bebas, pledoi kami juga meminta bebas. Tinggal majelis hakim di tanggal 19. Jadi saya kira mungkin lebih pas Pak Nyoman Sukene mungkin yang ditanyakan beberapa hal oleh Mbak ya, biar lebih baik. Ini bulan ada di sebelah saya. Oke, baik. Pak Gede Pasek, kami juga ingin mencoba berbincang dengan Pak Nyoman Sukena mengenai jalannya persidangan saat ini sambil dalam proses ya untuk menggunakan earpiece. Kita coba tanyakan langsung kepada Pak Nyoman Sukena. Pak Nyoman Sukena, bisa mendengar suara kami dengan jelas? Oke, halo Pak Nyoman Sukena, bisa mendengar kami dengan jelas? Oke, baik. Pak Nyoman Sukena, mungkin saya ingin mendengar dari cerita Bapak ya yang kemudian ini memelihara landak begitu. Ini ceritanya seperti apa? Kalau tadi sempat diceritakan oleh Pak Gede Pasek, tapi saya mau dengar langsung dari Bapak dan kemudian kenapa bisa sampai sejauh ini begitu? Apa yang Anda pikirkan berkaitan dengan memelihara landak yang dilindungi ini, Pak Nyoman? Ya, awalnya memang benar seperti yang dikatakan beliau Pak Gede Paseknya, landaknya diketemukan Bapak mertua kakak saya. Dari ladangnya sejumlah 2 ekor yang keadaannya masih kecil-kecil. Terus karena rasa peduli dan kasihan saya adopsilah dari Bapak mertua dan saya pelihara sampai beranak pinak, Mbak. Oke. Lalu Pak, apakah kemudian memang ada yang melaporkan bahwa Pak Sukena ini memelihara landak atau bagaimana hingga akhirnya berjalan ke meja hijau persidangan? Iya, kalau kata polisinya memang benar ada anggota masyarakat yang melaporkan bahwa saya memiliki 4 ekor landak itu. Oke. Lalu setelah itu Pak, apa yang terjadi saat ini dengan keempat landak yang sudah dimiliki oleh Bapak yang sempat dirawat dari kecil hingga beranak pinak? Sudah dievakuasi langsung dari BKSDA-nya. Oke. Tapi Bapak sempat menjual nggak sih landak-landak yang sempat dipelihara ini, Pak Nyoman? Nggak pernah, Bu. Bahkan niat pun nggak ada untuk jual belikan landak itu. Karena murni saya cinta dan kasih sayang terhadap dia. Oke. Pak Sukena, tadi kan Anda katakan bahwa polisi sempat mengatakan bahwa ada laporan dari masyarakat, begitu. Apakah Pak Nyoman ini tahu siapa yang kemudian melaporkan Bapak? Tidak, Bu. Tidak tahu. Kalau warga Cuma lingkungan polisi yang sekitar tahu rumah mungkin. Bapak sendiri, tahukah Bapak memelihara landak? Ada yang tahu, ada yang tidak, Bu. Oke. Jadi kalau secara total landak yang dipelihara oleh Pak Nyoman ini jumlahnya ada berapa, Pak? Ada 4 ekor sama anaknya yang 2. Totalnya jadi 4, Bu. Dari awalnya 2. Terakhir Pak Nyoman mungkin bisa sampaikan ini kan sejauh ini persidangan berjalan sesuai dengan apa yang diinginkan ya, walaupun sebelumnya juga sempat ramai dan membuat khawatir Pak Nyoman sendiri. Apa yang diharapkan oleh Pak Nyoman? Ya, pastinya yang pertama yang mengucap puji syukur kepada Tuhan, Bu. Dan mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh lapis masyarakat yang telah mendoakan untuk kelancaran sidang dan intinya kebebasan saya. Baik, terima kasih Pak Nyoman Sukena. Pak Gede Pasek sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Sama-sama, Ibu. Kami harapkan juga kehidupan Bapak kembali normal ya seperti sedia kala. Terima kasih, selamat siang Pak. Assalamualaikum. Ya pemirsa, jangan kemana-mana, usai jeda Apa Kabar Indonesia Siang akan kembali untuk Anda sesaat lagi.
Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Siang. Pemirsa, seorang kakek di Malang, Jawa Timur ini divonis 5 bulan subsidi 1 bulan penjara atau uang pengganti 5 juta rupiah terkait dengan kasus status pemeliharaan ikan predator aligator. Mendengar vonis Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Malang, Jawa Timur pada Senin yang lalu, Piono, kakek 61 tahun ini tersulut emosi dan menghampiri keluarga tercinta yang setia mendampingi selama proses persidangan berlangsung. Kakek Piono dianggap terbukti bersalah memiliki dan memelihara 8 ekor ikan predator jenis aligator gar di rumahnya di kawasan Sawo Jajar, Kota Malang sejak 16 tahun silam. Majelis Hakim menjatuhkan vonis 5 bulan penjara subsidiar 1 bulan atau denda 5 juta rupiah. Vonis ini lebih ringan dari tuntutan JPU 8 bulan penjara subsidiar 2 bulan dan denda 10 juta rupiah. Keputusan hari ini terlalu memberatkan keluarga juga. Bahwasanya kan saya sudah mengajukan putusan bebas paling tidak seringan-ringannya putusan percobaan yang dimana terdakwa bisa menjalankan di rumah dengan adanya penetapan wajib lapor, tapi hakim berpendapat lain. Kan ini kan deliknya delik formil ya, jadi orang yang memelihara ikan yang dilarang seperti itu deliknya bukan, jadi tidak ada tidak dipersyaratkan korban. Memang deliknya itu kan delik formil dan perbuatannya yang dilarang, jadi perbuatannya yang dilarang sehingga itulah yang kemudian diancam dengan pidana. Atas vonis Majelis Hakim tersebut, pihak Piono dan kuasa hukum berniat mengajukan banding. Piono bersikeras dirinya tidak bersalah karena memelihara ikan tersebut jauh sebelum ada undang-undang pelarangan memelihara ikan predator. Hingga proses penangkapan, dirinya pun tidak ada sosialisasi yang ia terima dari pihak terkait. Dari Malang, Jawa Timur, Edi Cahyono, TV One mengabarkan. Ya, dan untuk mengetahui duduk perkara kasus pemeliharaan ikan predator aligator gar yang telah menjerat kakek Piono, saat ini kami sudah tersambung pemirsa bersama dengan Pak Aji Nuryanto yang merupakan anak dari terpidana Piono. Selamat siang Pak Aji. Ya. Oke, Pak Aji mungkin bisa diceritakan kronologis kejadiannya ini seperti apa? Kami dengar Pak Piono ini sudah memelihara ikan aligator gar ini sejak beberapa tahun yang lalu begitu. Apakah beliau ini memang tahu bahwa aligator gar ini sebetulnya tidak untuk dipelihara, Pak Haji? Sebelumnya belum tahu sama sekali, tidak tahu sama sekali. Oke. Saat tuntutan, Pak, apakah juga dijelaskan oleh pihak jaksa penuntut umum bahwa artinya begitu Pak Piono dilakukan pengurungan 5 tahun penjara atau diancam hukuman 5 tahun penjara ini sudah dijelaskan sebelumnya karena apa, kemudian karena pelarangannya apa? Karena memelihara ikan predator berjenis aligator gar. Oke, kalau awal mula bisa menemukan ikan aligator gar ini dari mana, beli di mana Pak Haji? Itu awalnya beli di pasar ikan Pelindit Malang tahun 2008. Oke. Di tahun 2008 beli. Nah, artinya ikan itu dijual bebas begitu tahun 2008 di pasar. 2008 dijual bebas, sampai sekarang pun ikan itu masih dijual bebas. Masih banyak orang yang jual ikan tersebut. Oke, kalau untuk dijual artinya tadi Anda katakan banyak orang yang juga memelihara ikan tersebut dong Pak? Kalau memelihara banyak juga. Di pasaran juga banyak yang jual juga. Di pasaran banyak. Baik, Pak Haji, kalau mengenai pada saat bisa ada yang melapor begitu, ini siapa pelapor yang melapor Pak Piono sampai pada akhirnya bisa ditahan? Ini ceritanya bagaimana Pak Haji? Kalau yang melaporkan saya tidak tahu, yang jelas dari Polda langsung bulan Februari itu langsung ke kolam mengecek keberadaan ikan tersebut. Karena ada laporan warga, tapi warga itu siapa juga nggak tahu. Tapi di sekitar rumah Pak Haji atau Pak Piono ini adakah juga yang kemudian memelihara ikan aligator gar? Setahu saya tidak ada. Tidak ada. Oke.
Lantas bagaimana keluarga melihat hukuman begitu yang dijatuhkan kepada kakek Piono ini? 5 bulan hukuman penjara dapat vonis dari pihak majelis hakim pengadilan? Ya menurut dari keluarga sih agak memberatkan juga karena tidak tahuannya bapak memelihara ikan tersebut dapat dipidana kurungan 5 bulan. Terus juga nggak ada sosialisasi dari pihak terkait tentang larangan ikan tersebut. Oke. Artinya tidak tahu, tapi kondisinya Pak Piono saat ini seperti apa? Untuk kesehatannya ya sedang sakit. Oh, sekarang konsumsi obat juga. Di umur ada sakit segitu, apa Pak Haji? kalau bapak sakit diabetes, konsumsi insulin. 5 bulan penjara vonisnya, ini apakah sudah mendapatkan keringatan mengetahui Pak Piono yang dikatakan tidak tahu menahu mengenai pelarangan pemeliharaan ikan aligator gar, kemudian mengalami sakit diabetes? Ya kalau keringanan kurang tahu saya, dari 8 bulan itu turun jadi 5 bulan itu. Ada nggak upaya hukum yang akan dilakukan oleh pihak keluarga menerima hasil vonis yang dijatuhkan kepada Pak Piono? Tidak ada, bisa nerima vonis itulah 5 bulan. Ya mungkin itu harga yang diterima bapak karena pelihara ikan tersebut, meskipun tidak tahu aturannya kayak gimana. Artinya pihak keluarga sudah pasrah begitu ya dengan vonis. Terima kasih Pak Haji Nuryanto sudah bergabung bersama kami bercerita di Apa Kabar Indonesia Siang. Selamat siang Pak Haji. Ya pemirsa Apa Kabar Indonesia Siang harus jeda terlebih dahulu. Kami akan kembali saat lagi untuk Anda. Tetaplah bersama kami. Anda kembali menyaksikan Apa Kabar Indonesia Siang, pemirsa. Pasca viralnya sebuah video yang diklaim sebagai tenaga kerja Indonesia atau TKI, korban tindak pidana perdagangan orang atau TPPO yang disekap, Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Jawa Barat ini mengaku sudah bersurat ke Kemenlu dan sedang melobi Myanmar untuk pembebasan TKI tersebut. Sekap di sini kita dibawa ke Myanmar, kita ditawarin ke Thailand, tahu-tahu di Myanmar. Kita di sini. Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran atau BP3MI mengaku sudah mendapatkan laporan adanya TKI asal Sukabumi yang disekap di Myanmar dan merupakan korban tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Bahkan pasca video tersebut viral, BP3MI langsung mendatangi keluarga korban yang berada di Sukabumi. Tak hanya itu, sebelumnya sudah ada yang melaporkan hal tersebut ke Polda Jawa Barat. Tolong kami Pak, kami di sini. Kepala BP3MI Kombes Pol Mulya Nugraha mengatakan pihaknya sudah bersurat ke Kementerian Luar Negeri untuk membantu proses pembebasan dan pemulangan TKI yang menjadi korban TPPO. Nugraha mengatakan pekerja yang diduga disekap tersebut berjumlah 11 orang. Dan diantaranya terdapat perempuan. Selain 11 warga Sukabumi, menurut Nugraha terdapat juga warga lain seperti dari Garut, Indramayu, dan Bekasi yang berada di Myanmar. Hasil koordinasi kami dengan Kemlu dari kurun waktu 2020 sampai 2024 itu banyak sekali, misalnya ada kurang lebih 3.700-an. Namun untuk di 2024 saja ada 104 kalau nggak salah, kemudian 44 sudah bisa dikembalikan ke Indonesia. Tolong buat Bapak Jokowi, Pak Prabowo. Para korban TPPO tersebut kebanyakan berangkat ke Myanmar karena tergiur gaji besar dari informasi media sosial dan berangkat melalui jalur non-prosedural alias ilegal. Dari Bandung, Jawa Barat, Cepi Kurnia, TV One mengabarkan. Itu pun kalau ingat mereka baru dikasih makan. Kita pokoknya disiksa di sini. Kami disiksa, disetrum.
Pemirsa, musim kemarau berkepanjangan menginisiasi warga Sleman, Yogyakarta untuk menggelar tradisi kenduri air hujan. Mereka melakukan kirab budaya sambil membawa kendi berisi air sebagai simbol agar masyarakat ini menyimpan air saat musim penghujan. Tradisi kenduri air hujan diawali kirab budaya dengan berjalan kaki sejauh 1 kilometer. Para prajurit brigada mengarak 2 buah kendi berisi air sebelum diserahkan untuk didoakan. Kendi berisi air tersebut melambangkan agar masyarakat tetap menyimpan air meskipun saat musim penghujan. Sejumlah penari kemudian melakukan aksi teatrikal yang menggambarkan kejadian bencana alam apabila pohon sebagai penyimpan air ditebang. Selain doa meminta hujan, tradisi ini juga ingin menyampaikan pesan moral agar masyarakat bersyukur ketika turun hujan dan memuliakan air hujan untuk keberlangsungan hidup manusia. Di kenduri ini salah satunya yang termuat pesannya adalah untuk doa meminta hujan, tapi tidak hanya itu, banyak salah satunya bersyukur nanti ketika ada hujan gitu. Jadi ini memang rangkaian kenduri ini, prosesi kenduri ini mencakup banyak hal pesan moral, tidak hanya sekedar doa saja. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB mengajak warga untuk memanfaatkan air hujan untuk kebutuhan hidup guna mengantisipasi bencana kekeringan. Dalam rangka pastinya mengantisipasi kekeringan ini, banyak solusi-solusi yang dilakukan, salah satunya selain dropping air bersih, tapi juga dengan adanya kenduri Banyu Udan ini pastinya mengajak masyarakat untuk bisa memanfaatkan air hujan. Akankah kita sudah bersyukur? Melalui kenduri doa minta hujan, warga berharap segera turun hujan agar tidak terjadi bencana kekeringan. Dari Sleman, Yogyakarta, Andri Prasetyo, TV One mengabarkan. Ya, informasi dari Sleman, Yogyakarta tadi pemirsa sekaligus menutup perjumpaan kita di Apa Kabar Indonesia Siang. Saya Fena Kintan. Dan saya Anatea Alita, pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa. Sampai jumpa.